Melihat bagaimana kebanjiran yang ada di Sumatera ngeri, teman-teman ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya berada di sana, atau teman-teman silahkan untuk sedikit saja membayangkan kalau posisi teman-teman hari ini berada di sana. Ada gajah yang berlarian, kemudian ada harimau yang tersesat. Yang hilang dan kehilangan. Bukan cuma hilang, otomatis atau konsekuensi logisnya ketika ada yang hilang pasti ada yang kehilangan. Dikarenakan kebanjiran itu terbawa. Ya mungkin mereka masih dalam pencarian dan ketemu. Sebagian ada yang selamat dan sebagian yang meninggal dunia. Dan dalam beberapa data yang telah saya baca, beberapa orang meninggal dunia, teman-teman. Nah ini tentu akan menjadi hal yang sangat membuat kita miris. Kecuali orang-orang yang tidak punya hati. Saya yakin teman-teman subscriber saya, teman-teman saya Hani Farhan, yang sudah subscribe, makasih ya. Saya yakin kalian semua adalah orang yang memiliki jiwa empati dan jiwa kemanusiaan yang tinggi. Bukan orang yang bodoh amat, bukan orang yang culas. Itu mengapa saya masih meyakini Anda semua, Anda yang menyimak konten ini, memiliki sedikit rasa dari apa yang mereka alami, dari apa yang mereka rasakan gini. Nah, mari kita mencari apa sih yang membuat mereka kali ini mengalami kebanjiran. Banyak tuh pemberitaan, di antaranya adalah penebangan yang terjadi secara ugal-ugalan.
Itu walaupun masih dugaan. Kenapa saya sebut dugaan? Karena saya tidak bisa memastikan, teman-teman. Ya, silakan yang sudah update dan dapat memastikan dan memvalidasi, letakkan di dalam kolom komentar. Kita bisa berdiskusi, teman-teman. Oke. Kalau benar kebanjiran yang ada di Pulau Sumatera dikarenakan adanya pembabatan hutan atau pohon, penebangan pohon secara berlebih. Apa yang saya inginkan adalah, saya teringat dengan Kang Deddy Mulyadi prinsip Tritang Tubuana. Kelestarian alam dan kesinergian antara manusia dengan alamnya itu harus kemudian dijunjung setinggi-tingginya. Bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa ada alamnya. Dan alam tidak mungkin bisa dilihat kemanfaatannya tanpa ada penghuninya. Tetapi jangan sampai jatuhnya eksploitasi. Nah, kita baru mengenal istilah eksploitasi eksplorasi. Eksploitasi berarti mananya buruk, eksplorasi berarti mananya baik. Alam ada untuk dieksplorasi. Itu pun juga yang tertera dalam Quran. Sebentar, saya kurang ini ya. Al-Mulk. Coba kita cari Al-Mulk ya, ayat berapa? Al-Mulk. Nah ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini adalah ayat kauniyah ya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya, kepada Allah, kamu kembali atau dibangkitkan. Ya. Kamu akan kembali setelah dibangkitkan. Artinya begini, teman-teman. Kalau kita membaca dari ayat ini, ayat kauniyah ini, kita bisa melihat bahwasannya dunia ini diciptakan untuk dieksplorasi. Ya, maka saya sepakat dengan konsep Kang Deddy Mulyadi Tritang Tubuana atau saling asa, saling asih, saling asuh. Yang itu bukan konteksnya hanya dengan manusia saja, tetapi dengan alam juga. Kita berterima kasih kepada alam. Bukan berarti kita seolah-olah menyembah. Kan yang nggak boleh itu menyembah alam, nggak boleh. Kita sepakat. Tapi kalau kita berterima kasih kepada alam karena alam juga hidup, Quran juga ngomong gitu. Kayak watarol jibal tahsabaha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Ayat apa itu? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Watarol jibal, dan kamu melihat gunung itu. Watarol jibal tahsabaha jamidatan. Kamu menyangka gunung itu diam. Wahia tamurru marra sahab, padahal dia bergerak sebagaimana geraknya awan. Jadi kalau kita melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini mengaplikasikan nilai-nilai kasundaan yang disebut Sunda Wiwitan itu, yang sering diframing oleh orang sebagai pelaku kemusyrikan itu, sebetulnya ada konsep-konsep yang tertera dalam Quran kalau kita mau merenungi ya, dan kalau kita juga tidak egois. Misalnya Kang Deddy Mulyadi dibakar menyan lalu dikatakan kafir, padahal KDM cuma pengen wangi-wangian aja, karena wangi-wangian menyan itu adalah wangi-wangian yang digunakan oleh zaman kerajaan dulu. Kita melestarikan itu dan memperkenalkannya. Loh itu kan dulu, apakah nggak boleh? Loh Anda kalau beli sushi itu makanan dulu juga, makanan tradisional Korea. Cuman diperbarui. Ya. Anda kalau misalkan makan apa itu yang sebetulnya itu makanan-makanan dulu. Tapi karena memang mereka terikat dengan kebudayaan, ya, orang Korea, orang Jepang, orang Cina, terikat dengan tidak tercerabut dari akar budaya mereka, sehingga mereka bisa mengelaborasikan, kemudian bisa memanfaatkan dan merekonstruksi bentuknya, dimodernisasi, teman-teman, sehingga kita membelinya gitu. Tapi kita sendiri minder dengan produk lemper. Itu panjang pembicaraannya, teman-teman, ini kemana-mana. Tapi saya tidak ingin terlalu dalam bicara di wilayah ini, tetapi ketika terjadi kebanjiran seperti ini ya, kan kita balik lagi ke persoalan ini ya. Terjadi kebanjiran seperti yang ada di Sumatera ini, kalau seumpama memang betul karena ada eksploitasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, baik itu ada di oknum pejabat atau maupun oknum-oknum pengusaha swasta seumpama ya, atau apapun itu, atau ya pure bencana alam. Tapi kalau seumpama kita andaikan ada campur tangan manusia karena menebang secara berlebihan ya, lalu terjadi banjir kayak gitu, saya berpikir bahwa kayaknya orang tersebut ini durhaka terhadap alam gitu. Ya gimana kalau kita misalkan merawat alam dengan baik ya, sehingga alam tidak rusak, kita kan menghirup udara juga segar, Pak. Kita menghirup terbebas dari polusi, kita menghirup segar gitu kan. Tapi coba kalau misalkan udaranya bercampur gitu,
Gimana? Sok jawab, iya kan? Kita fair-fairan saja lah. Gimana? Sok teman-teman untuk kita berdiskusi santai ya. Kita berdiskusi santai, nggak gimana-gimana. Kita berdiskusi santai kok. Gitu ya, silahkan letakkan di dalam kolom komentar jika kita bisa berdiskusi dengan cara yang baik. Artinya begini ya, di dalam konten ini saya ingin menyampaikan bahwa banyak semestinya pejabat-pejabat pemerintahan harus belajar pada Kang Deddy. Ini bukan persoalan Kang Deddy. Tapi Kang Deddy adalah orang yang tidak ingin menjadi pribadi yang tercerabut dari leluhurnya, dari kebudayaannya. Dan itulah yang kemudian membuat Kang Deddy sangat bernilai, teman-teman. Sepakat atau enggak? Letakkan di dalam kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.